Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Puja dan puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Limpahan selawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Pendengar yang budiman, mungkin kita sering mendengar kata-kata kedermawanan. Kedermawanan dan kebersihan hati memang memiliki keterkaitan. Kalau seseorang sudah dermawan, insya Allah hatinya pun bersih. Seperti firman Allah dalam surat Muhammad ayat 36 sampai dengan 37. Jika kita mengeluarkan harta kita, Allah juga akan menghilangkan penyakit-penyakit hati ke dalam diri kita. Kebahilan merupakan ungkapan egois. Jadi, bila kita dermawan, kita akan mempunyai hati yang bersih. Kebahilan akan jauh dari diri kita. Begitu juga dengan keegoisan. Karena egoisme dan bahil adalah orang yang tidak mau berbagi dengan orang lain dan ingin memiliki sesuatu hanya untuk dirinya sendiri. Berbeda seperti siang dan malam dengan kedermawanan dan kebersihan hati. Dalam surat Muhammad, Allah wanti-wanti berkata di ayat 36 sampai dengan 37. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Para sahabat, di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 4, Allah berfirman, Allah menjelaskan karakter orang-orang takwa selalu menyebut perihal zakat atau infak di jalan Allah sebagai salah satu cintanya. Para pendengar, dalam surah Al-Imran Allah pun berfirman ayat 92 yang berbunyi, kamu belum berbuat baik sebelum kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Seorang sahabat pada zaman Nabi bernama Talhah menjadi amat gelisah. Ia sibuk memikirkan hartanya yang paling ia cintai. Ia ingat bahwa ia amat menyukai kebun miliknya yang terletak di samping masjid Nabi. Lalu ia pun datang kepada Nabi dan berkata,
Ya Rasulullah, tak ada harta yang paling saya cintai selain kebun di samping masjid ini. Sekarang saya infakkan kebun ini di jalan Allah. Setelah saya mendengar Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 92. Para sahabat, para psikoterapis mengetahui ada banyak sekali gangguan kejiwaan seperti kegelisahan dalam hati, keresahan, stres yang berkepanjangan, yang bermula dari perbuatan kita yang selalu mementingkan diri kita sendiri, menghendaki orang lain berperilaku seperti yang kita kehendaki, dan menginginkan dunia berjalan seperti yang kita atur. Kita menjadi sangat menderita jika sesuatu yang kita inginkan itu tidak terjadi. Dan yang selalu kita pikirkan adalah keinginan ego kita semata. Untuk menghilangkan ego ini, kita harus melakukan latihan dengan mengeluarkan harta yang kita cintai. Harta adalah sesuatu yang selalu kita inginkan. Kita hanya bisa belajar untuk menaklukkan keinginan-keinginan kita dengan mengeluarkan harta yang kita cintai. Dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, Tuhan memerintahkan Nabi SAW, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Sahabat, Rasulullah SAW pernah bercerita tentang orang-orang yang telah mencapai derajat yang tinggi. Sekiranya salah seorang di antara mereka mati, Tuhan Allah akan menggantikannya dengan orang yang sama seperti mereka. Kemudian dalam hadis qudsi Allah berfirman, semua makhluk adalah keluargaku, dan di antara makhluk-makhluk itu yang paling aku cintai adalah mereka yang paling santun dan sayang terhadap hamba-hambaku yang lain, dan senang memenuhi keperluan mereka. Dalam hadis ini disebutkan bahwa manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling banyak berkhidmat kepada sesama manusia. Seperti halnya mengeluarkan zakat, bersedekah, berinfak, atau menghibahkan hartanya ke jalan Allah. Seperti halnya bila kita melihat orang-orang yang susah, anak yatim, orang-orang miskin,
Andai kata hati kita bersih dan dermawan, tentu kita akan terketuk untuk berbagi rezeki yang kita punya kepada mereka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, semua makhluk adalah anggota keluarga Allah, dan makhluk yang paling dicintai Allah adalah mereka yang paling berguna bagi seluruh anggota keluarganya dan sering memasukkan rasa bahagia kepada mereka. Oleh karena itu, senyum pun dikatakan merupakan sedekah apabila kita berjumpa dengan kerabat, dengan saudara. Kita melemparkan senyum. Itu pun dikatakan sedekah karena kita telah memasukkan kebahagiaan kepada orang-orang yang kita jumpai. Apalagi bila kita mempunyai kelebihan harta, kita mau berbagi. Alangkah indah dan bahagia orang-orang yang kita bantu, apalagi mereka dalam keadaan sangat membutuhkan. Allah sangat mencintai orang-orang yang suka berbagi. Percayalah bahwa berbagi rezeki bukan berarti rezeki itu berkurang. Malahan Allah melipat gandakan bagi orang-orang yang suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina amwalakum bisabilillah kamasil habatin ambatat sab'asana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha. Barang siapa menafkahkan harta kepada jalan Allah, seperti halnya menanam sebiji benih akan menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai menumbuhkan 700 buah. Allah melipat gandakan bagi orang-orang yang digandakinya. Semoga dari sedikit ilmu yang kita bagi pada hari ini dapat hendaknya kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berbagi, karena berbagi itu sangat indah. Berbagi itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada sesama, dapat menjadikan kita orang-orang yang selalu peduli dan dapat membersih harta kita. Allah sangat mencintai orang-orang yang dermawan dan dapat membersihkan dirinya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.